Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the earliest possible moment. Setelah kepulangan Soekarno-Hatta dari Vietnam dan mendengar berita Jepang dijatuhi bom, mereka bertujuan untuk pergi memastikan berita tersebut dan hendak menanyakan langkah terbaik untuk Indonesia selanjutnya. Soekarno dan Ahmad Subarjo bertujuan untuk pergi mencari kepastian ke kantor Moichiro Yamamoto. Namun, di luar dugaan mereka, kantor yang mereka tuju kosong. Sebagai alternatif, mereka pergi ke Laksamana Maeda untuk menanyakan kepastian pengeboman di Jepang, dan Laksamana Maeda membenarkan berita tersebut. Selamat malam, Maeda. Malam, Bung. Kata. Maafkan kami yang datang tiba-tiba, Maeda. Tak apa, masuklah. Maeda, apakah benar berita yang sudah tersiar pada masyarakat bahwa Jepang sudah menyatakan damai kepada sekutu? Benar, Bung Karno. Berita tersebut telah disiarkan oleh sekutu, tapi kami di sini belum mendapat berita dari Tokyo. Baiklah, Maeda. Terima kasih atas informasinya. Sudah membantu kami. Terima kasih, Maeda. Di lain tempat, golongan muda pada saat itu mengadakan rapat mereka di Lab Mikrobiologi Eichmann Institute, Jalan Pegangsahan Timur nomor 17, Jakarta Pusat. Apakah hal itu benar? Benar pastinya. Sampai BBC saja sudah menyiarkannya di radio. Baiklah, semuanya sudah berkumpul. Mari kita mulai. Ini adalah kesempatan kita untuk mempromosikan kemerdekaan. Kesempatan seperti ini tidak akan datang kedua kalinya. Kemerdekaan kita bukanlah sebuah hadiah dari Jepang. Aku menolak kemerdekaan kita adanya campur tangan dari Jepang. Aku setuju dengan ide itu. Kemerdekaan kita bukanlah sebuah hadiah. Sudah sepatutnya kita perjuangkan sendiri. Dengan begitu, Darwis dan Wikana akan pergi memberitahukan Bung Hatta dan Bung Karno bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan paling lambat besok, 16 Agustus, dan berdiskusi dengan kita, bukan dengan Jepang. Laksanakan! Siap, laksanakan! Tibalah Darwis dan Wikana di depan rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno, Bung Karno! Bung Karno! Bung Karno, dengarkanlah kami. Masuklah terlebih dahulu. Maka, masuklah Darwis dan Wikana ke dalam rumah Insinyur Soekarno. Silakan duduk. Apa yang hendak kalian berdua sampaikan tadi ke kanan? Bung Karno, pastinya engkau telah mendengar berita kekalahan Jepang, dan untuk kita, ini adalah kesempatan emas untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Pakailah kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan sekutu. Kita memang mengakui adanya berita itu, tetapi saya tidak akan berpaling dari perjanjian kemerdekaan pada tanggal 24. Tapi bukankah lebih cepat lebih baik? Lagi pula sudah berapa kali nenek moyang kita diperdaya oleh janji manis para penjajah? Benar sekali. Bukankah Bung Karno juga menginginkan kemerdekaan yang sejati? Kemerdekaan sejati diperoleh tanpa adanya pertumpahan darah. Jika Bung Karno tidak mau, maka besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini leher saya. Seretlah saya ke pojok itu, tumpahkan darah saya malam ini juga. Jangan sampai besok. Kami bukan bermaksud membunuh, Bung, tapi jika tidak kita laksanakan secepatnya, maka warga akan curiga. Dan apa yang akan dilakukan warga? Warga akan membunuh semua yang dicurigai sebagai warga sekutu. Cukup kalian berdua. Pembicaraan kita sampai sini. Saya tidak ingin mendengar apapun lagi dari kalian. Baik, kami pamit. Kami pamit, Bung. Setelah mendapat jawaban Soekarno yang dengan mentah-mentah menolak pemikiran golongan muda, maka kembalilah Darwis dan Wikana dan disampaikannya penolakan Soekarno terhadap golongan muda. Marahlah dan kecewalah golongan muda terhadap reaksi Soekarno. Oleh karena metode persuasif telah gagal, maka
metode agresi pun dipilih golongan muda. Saleh, maafkan kami. Kami sudah berusaha memujuk Bung Karno sebaik mungkin. Iya betul, namun Bung Karno tetap teguh pada janji Jepang. Baiklah kalau begitu. Adakah dari kita yang ingin berpendapat? Karena saya sudah muak dengan Soekarno. Bukan hanya kamu, Saleh. Kami pun sudah terlalu sabar dengan janji manis Jepang yang tak kalah dinyatakan. Satu-satunya jalan keluar ialah kita harus menjauhkan Bung Karno dari pengaruh Jepang. Bagaimana jika kita asingkan Bung Karno ke tempat yang terpencil, yang sulit dijangkau oleh Jepang? Saya tahu tempatnya, Rengas Dengklok. Tempatnya terpencil, jauh dari Jakarta dan sulit dijangkau oleh Jepang. Saya setuju. Dengan begitu mereka tidak ada pilihan lain selain memproklamasikan kemerdekaan. Pergilah, tangkap Soekarno dan yang lainnya. Kita akan bertemu di Rengas Dengklok. Laksanakan. Siap, laksanakan. Di saat gelapnya malam menyelimuti kelahiran sebuah negara, para pejuang muda dengan semangat yang berkobar menjalankan aksinya. Untuk kedua kalinya malam itu, Darwis mengetuk pintu dari rumah Soekarno. Ditutupilah kepala Soekarno dengan sebuah karung. Istri Soekarno, Fatmawati, yang pada saat itu sedang menidurkan anaknya pun ikut terseret ke dalam kejadian ini. Ada apa? Ada apa? Diam! Di bawah turunlah Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur Soekarno ke dalam rumah seorang petani berketurunan Tionghoa. Dan kemudian golongan muda mendesak Soekarno-Hatta untuk dengan segera memproklamasikan kemerdekaan. Hatta? Bung, mereka menangkapmu juga. Benar, Hatta. Soekarni, jelaskan apa maksud semua ini? Begini, kami tahu kalian berpegang teguh pada janji Jepang akan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Jepang sudah menyerah. Tunggu apa lagi? Jepang mungkin sudah menyerah, tetapi kami masih dikelilingi pasukan Jepang. Kalian begitu terpukau dengan janji manis Jepang, sampai lupa bahwa nenek moyang kita berkali-kali diperdaya oleh janji manis penjajah. Dan dari nenek moyang saat ini saya berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan tanpa adanya pertumpahan darah dan harus dilakukan dengan perdamaian. Kemerdekaan sejati diperoleh oleh bangsanya sendiri. Tidakkah kita malu jika kemerdekaan kita ditulis atas nama Jepang?
Soekarno, Hatta! Dari mana kau tahu posisi kita? Itu tidaklah penting. Untuk sekarang, marilah kita semua kembali ke Jakarta untuk bermusyawarah terkait proklamasi kemerdekaan. Mengapa kita harus ke Jakarta? Perkataanmu saja bisa saja sebuah tipu daya. Jepang telah menyerah. Tetapi dengan adanya saya di sini, saya bertaruh dengan nyawa sebagai taruhan. Kalau memang demikian, kami, Soekarno dan Hatta, siap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Malam yang panjang itu diakhiri dengan senyum yang berulas di wajah para pejuang muda. Sebab pada akhirnya Soekarno-Hatta setuju dengan memproklamasikan kemerdekaan secepatnya tanpa campur tangan Jepang. Tanpa sepengetahuan para pemuda yang berada di Rengas Dengklok malam itu, para pemuda yang berada di Jakarta juga telah berhasil membujuk golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya, dan bahkan selangkah lebih maju, mereka telah mempersiapkan tempat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kembalilah mereka semua ke Jakarta. Sudah kuduga, pasti kalian datang lagi. Membentuk sejarah pada saat itu, Soekarno, Hatta, Subarjo, dan Sukarni sedang merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudaraku, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjut, Bung. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Saya tambahkan, Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Baik, sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu siapakah yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Jangan, menurut saya itu terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya dan ditulis atas nama Indonesia. Lalu pada pukul berapa proklamasi akan diselenggarakan? Bagaimana kalau jam 10 pagi? Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno saja. Lapangan ibadah terlalu berisiko. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah proklamasi. Siap, Bung. Kau kelihatan sangat lelah, suamiku. Tampaknya kau benar, istriku.
Jadi bagaimana dengan proklamasi kemerdekaan? Semuanya telah disiapkan dengan matang. Yang tersisa hanyalah bendera. Istrimu ini bisa mengatasi hal tersebut. Tak apa, buatlah dengan sepenuh hati walaupun sederhana istriku. Baiklah suamiku, bersiap-siaplah dan serahkan ini pada istrimu. Dapat dirasakan ketegangan setiap orang di udara pada saat itu, namun tak dapat dipungkiri rasa kebahagiaan di balik hati tiap orang pun begitu nyata. Dapat dilihat pemuda-pemudi yang berlarian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Fatmawati yang menjahit sang merah putih, dan adrenalin setiap pejuang kemerdekaan saat itu. Para pejuang yang setelah begitu banyak perbedaan bersatu, menyampingkan perbedaan itu. Berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun lamanya mereka menderita. Mereka yang dari awalnya asing dengan persatuan, berkenalan dengan penderitaan dijajah. Penderitaan itu mengajarkan mereka apa itu persatuan dan kesatuan. Dan kini, telah tiba saatnya mereka akan menyampaikan kebebasan mereka. Mereka akan memproklamasikan kemerdekaan mereka kepada dunia. Sunyi. Itulah yang terdengar detik sebelum naskah proklamasi dibacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah kemerdekaan, banyak perubahan yang terjadi yang bermakna untuk kita hingga sekarang. Perubahan nyata dapat terasa untuk warga bumi Indonesia pada saat itu, terkhususnya dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Di dalam bidang sosial, pada saat Indonesia telah merdeka, semua warga memiliki status yang sama, yakni warga negara Indonesia. Menghapus semua diskriminasi rasial dan tanpa memperdulikan asal-usul para pejuang pada waktu itu. Di saat mereka memiliki status warga negara Indonesia, mereka semua memiliki kewajiban dan hak yang sama. Tak hanya itu, segala budaya yang begitu beragam bersatu di bawah nama budaya Indonesia dan menjadi ciri khas dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam dunia pendidikan, setelah merdeka pun terasa perubahannya. Pada waktu itu, semua warga akhirnya bisa menempuh pendidikan yang sesuai, baik wanita maupun pria, baik yang miskin maupun yang kaya. Semua warga negara Indonesia dapat menerima pendidikan untuk membentuk generasi penerus yang berkualitas. Pada bidang politik, terlepas dari para penjajah, seluruh rakyat Indonesia mengakui bahwa kekuasaan pemerintahan yang tertinggi adalah pemerintah Indonesia. Hal ini disebut sebagai kedaulatan rakyat. Dan dalam bidang ekonomi, pastinya jika sudah terbentuk suatu negara yang ada pemerintahannya, pemerintah tersebut bertanggung jawab atas rakyatnya, dan dalam kasus ini, pastinya negara akan membutuhkan uang untuk menghidupi negaranya. Hal ini ditandai dengan kewenangan negara Indonesia untuk membawa masyarakatnya ke kehidupan yang sejahtera, dengan kekuasaan mengelola dan menguasai sumber daya ekonomi secara mandiri, atau dengan bangsa Indonesia bisa mengatur perekonomiannya sendiri
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Langkah besar yang memulai perjalanan panjang kita telah diambil oleh para pejuang kemerdekaan. Namun, perjalanan kita masih jauh dari titik perhentiannya. Masih begitu banyak yang perlu kita lalui dan penuhi. Oleh karena itu, marilah wahai para pejuang negara, jagalah, pertahankanlah, hormatilah dan majukanlah negara ini, negara kita Indonesia. Warnai bintang di jiwa, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah